Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah halaqah yang Allah rahmati, karena sudah memenuhi undangan Allah dan juga Rasulnya, alhamdulillah di malam hari ini, walaupun tadi hujan agak deras dan udara agak panas, namun Allah berikan kita ini semuanya kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan halaqah pada malam hari ini, untuk hanya mereview bahan yang sudah kita kaji. Kita masih di bab sholat. Di bab ini yang sudah kita bahas adalah bagaimana cara berdiri untuk sholat, dan terus takbir dengan dua macam, hazwa mangkibaihi sampai di dadanya, atau hazwa uzunaihi sampai telinganya. Dan turunnya itu hadis dari Wa'il bin Hujr menjelaskan tangan ketika turun, wa arsala irsalan khafifan, turun dengan perlahan. Semua mengatakan bahwa mesti yang kanan di atas yang kiri, dan posisinya boleh di atas punggung tangannya, boleh di pergelangan tangannya, boleh di lengan bagian bawah, dan tangan diletakkan. Hadis menjelaskan yang pertama ini tahta sadri, di bawah dada. Yang kedua tahta surrah, di bawah pusar. Atau yang ketiga ala sadri, di atas dadanya. Ini contoh keberagaman dalam kita ini meletakkan tangan dalam sholat. Dan terus yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, sebelum masuk kita ini ke Al-Fatihah, atau waqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Quran, yang ini anggap dia adalah Al-Fatihah. Maka ada dia doa iftitah. Sebagian kitab memberikan istilah istiftah, namun jangan terbaku dengan istilah iftitah dengan istiftah. Yang jelas ini sebelum Al-Fatihah itu ada sunnah dia. Sunnahnya membaca doa iftitah. Dari sekian macam doa kita yang kita kaji kemarin, ada dia Allahu Akbar kabira, ada dia wajahtu wajhiya, ada lagi dia Allahumma ba'in, ada lagi dia subhana, dan seterusnya. Silahkan pakai wajahtu. Namun yang kita garis bawahi adalah jangan menggunakan kata ini. Jangan dibaca ini wajahtu. Yang pakai wajahtu silakan, cukup wajahtu saja, jangan pakai ini. Apa alasannya? Ini wajahtu Nabi baca ketika setelah menyembelih kurban. Namun wajahtu dibaca pada doa awal iftitah sebelum Al-Fatihah. Namun kalau kita mau jujur, Nabi yang sering baca sebelum Al-Fatihah itu adalah Allahumma ba'id. Maka yang punya kesempatan dan mau menghafal, alangkah indahnya ini membaca Allahumma ba'id. Namun enggak mungkin lagi untuk menghafal karena udah agak uzur, ini boleh wajah tu, atau boleh digabung Allahu Akbar kabira sampai wasila, sambung dengan wajahtu wajhiya lilladzi
fataras samawati wal ard. Doa wajahtu ini Nabi baca di sembahyang malam, sembahyang tarawih, witir, dan tahajud. Maka saran, alangkah indahnya ini kita menghafal Allahumma ba'id yang Nabi amalkan untuk sembahyang fardu. Bukan makna bahwa menyalahkan wajah itu, tidak. Ini bagian dari bacaan doa iftitah juga. Nah, setelah iftitah ini disunahkan juga ini baca ta'awuz. Iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Ada sahabat menambahkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Namun yang masyhur ini yang kita baca di sebelum membaca Al-Quran disebut dengan dia at-ta'awuz. Ini disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, malam hari ini kita masuk ke hal yang pokok juga. Ini tentang Al-Fatihah atau Sab'al Masani atau Ummul Quran. Ini kan nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Namun yang masyhur Al-Fatihah. Apa makna dari secara bahasa ini Al-Fatihah? Al-Fatihah dari kata dia fataha. Fataha maknanya dia membuka. Kita masuk rumah, ada pintunya. Jika mau dalam rumah, paha pintu boleh. Maka dalam paha pintunya bahasanya dia patahtul baba. Ini dia makna fataha. Kalau begitu, fataha ini di awal nih. Dibaca di awal karena ini password. Kalau sehari ini mungkin masuk rumah, kalau itu password. Masuk ini bacaan salat. Walau kemarin Bang Madi menutup untuk pertanyaan ini tentang Al-Fatihah ini, namun juga udah buka pertanyaan selanjutnya. Ini saya pakai buku ini Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i karangan Muhammad Zuhaili, adik dari Wahbah Zuhaili, pengarang kitab 4 mazhab. Dalam kitab ini Muhammad Zuhaili memberikan pendapat dari Imam Syafi'i tentang syarat sah membaca Al-Fatihah. Nah, juga udah buka pertanyaan, kita diskusi nanti. Kita paham dulu ini syarat sah membaca Al-Fatihah. Yang pertama itu meyakinkan dirinya bahwa kami baca Al-Fatihah. Tahqiqul qiraah. Ini tema awal dia, tahqiqul qiraah, meyakin diri kita ini bahwa kita sudah baca Al-Fatihah. Yang kedua, dalam hal ini juga kalau dalam sembahyang sir, maka imam makmum membaca sir. Dan seperti tegas, dalam sembahyang sir semua makmum ini wajib membaca Al-Fatihah. Dan kalau makmum dalam sembahyang sir nggak baca dia Al-Fatihah, maka sembahyangnya tidak sah atau sembahyangnya batal. Bahkan jika laginya hadis dari Abu Hurairah menjelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dari Ibnu Mas'ud dalam lafaz yang lain dikatakan lagi wala tajzi'us shalah. Enggak boleh sembahyang itu atau enggak sah sembahyang itu illa bi Fatihatil kitab. Kecuali dengan baca dia Al-Fatihah. Maka yang sembahyang yakin dulu bahwa dulu membaca Al-Fatihah. Dalam sembahyang jahar imam membacanya jahar. Nanti kajiannya bagaimana makmum membaca Al-Fatihah ketika sembahyang berjamaah ini imamnya membaca jahar. Yang kedua, ini tartibul qiraah. Surah Al-Fatihah dia punya ayat-ayat, maka yakinkan bahwa kita baca ayat-ayat itu dia tertib. Setelah misalnya alhamdulillahirabbil alamin, sambung ini
ihdinas siratal mustaqim. Ini maknanya nggak tertib. Kalau begitu berurut, bacaannya berurut. Yang ketiga, ini adalah al-muwalat. Al-muwalat maknanya dia bacaan satu ayat ke ayat yang lain itu dia nggak terpisah dengan jangka waktu yang lama. Namun boleh wakaf, kita berhenti untuk apa ini? Ambil napas. Orang lagi dulu, anu nepah. Jadi setiap ayat kita boleh berhenti, namun berhentinya tidak terlalu lama. Yang juga masalah adalah bagaimana kita mengukur lama dan terlalu lamanya. Makna terlalu lama setelah misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Cukup pilih. Ternyata dia nggak mualan. Kalau begitu boleh berhenti ini. Dan bahkan yang berhenti itu dianjurkan. Ada kesempatan makmum membaca. Nanti kajiannya nih tentang pendapat para ulama tentang hal ini. Namun yang nggak boleh adalah berhentinya terlalu lama dan itu dia tidak mualat. Terus yang keempat ini al-qiraah shahihah. Bacaannya betul, makharatnya betul, sifatnya betul. Contoh alhamdu itu pakai hak, bukan pakai hak. Ada orang baca nanti alhamdu, maka bacaan ini merubah makna. Kalau alhamdu segala puji bagi Allah, tapi kalau alhamdu matilah Allah. Allah nggak pernah mati. Maka perubahan huruf tadi merubah dia makna. Ada orang kan biasa kaji sahih, kita baca ini alhamdu kaji ba'dro, namun merubah makna katanya. Makna hamada itu rusak, berhenti dan mati. Kalau begitu alhamdulillah, matilah Allah, berhentilah Allah. Sementara Allah adalah nggak pernah mati, hayyun la yamut dan seterusnya. Maka pastikan bahwa bacaan Al-Fatihahnya itu benar, nggak merubah dia maknanya. Kalaupun berhenti, disambung kembali ini, penyambungan itu pun juga nggak merubah makna. Jadi makna tadi bacaannya yang benar sesuai dengan makhrajnya dan seperti hurufnya. Yang kelima, ini kajian bahasanya. Bacaan itu nggak merubah makna Arabnya. Maka ini yang perlu kita perhatikan ketika kita ini membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i ini diwajibkan al-qiraah qaiman, membacanya sambil berdiri. Ya, memang semua katakan demikian. Memang kita baca ini sebelum kita ini ruku atau sujud. Ini panduan yang diarahkan dalam mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Muhammad Zuhaili dalam kitab ini, bagaimana kita ini seharusnya membaca Al-Fatihah. Ibu tersambung, silakan Bapak yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi dulu ada dua takbir, belajar mau dan beriman. Kalau itu dipraktek, kalau bagaimana diletakkan kita di sini, apakah tangannya terbuka atau dirapatkan, digenggam atau diletakkan? Ya. Kemudian waktu kita sujud, sejauh mana letak tangan ini? Karena ada ketentuan hadis ini, Nabi waktu sujud di sini, perut tidak menyentuh paha, paha tidak menyentuh perut. Mana tegak dulu. Ya. Bukan begini, begini mengenai ada lain. Mohon kalau kita dipraktikkan. Ya. Untuk mungkin berdiri, takbir, cuci tangan, mungkin saya bisa praktekkan. Nanti ketika posisi ruku ini, ruku, sujud,
saya minta bantu dari jemaah sidro untuk maju ke depan, hakim contohkan, kita arahkan dengan panduan hadis dan panduan kitab bagaimana cara ruku nanti, ya, cara sujud. Namun terima kasih banyak Tunggu, ini kami mengusulkan perlu memang kita ini mempraktekkan, bukan hanya dia teori, dan bahkan praktek lebih gampang ketimbang misalkan dengan teori. Supaya apa? Kita bisa langsung melihat dan mencontohkan. Oke, sambil menunggu yang lainnya, mungkin yang dipraktekkan ini pertama cara berdiri. Saya Tunggu, ini kan anak-anak berokon. Kita ulang kembali prakteknya, kita ulang prakteknya. Ini cara berdiri. Itu yang pertama, semua mazhab menempatkan berdirinya itu menghadap kiblat. Lagi kita kaji barakot. Kalau begitu prakteknya, ini bisa jemaah lihat ketika orang berdiri, yang rame lagi berdiri, rame, kakinya singit, yang apa ya? Ini boleh yang musuh nanti loh. Kan? Jadi ini cara berdirinya, ini kakinya lurus ke depan. Apa ini? Mustaqbil kiblat, menghadap dia kiblat. Saya pastikan dia berdiri, tangan juga nanti ketika takbir itu Allahu Akbar. Ini hazwa mangkibaihi. Ini dianggap dia bahwa sekarang bahu. Ini hadis pertama. Yang kedua hazwa uzunaihi. Ini pilihannya, berarti hana yang lagi. Tangannya juga ini terbuka ke depan. Dengan dua pendapat, boleh ini renggang sedikit, Allahu Akbarnya boleh, atau boleh juga ini madda yang mudu mad dan tangannya ini hadis jelaskan, tangannya dirapatkan. Karena dalam mazhab Hambali rapat ini. Apa rapat hadis penuh. Kenapa dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi agak direnggangkan? Ini hadis wa nasyara asabi'ahu nasran. Jawab jemarinya dia agak renggang. Namun hana yang lagi nyo. Allahu Akbar hana. Atau dibalik. Allahu Akbar. Artinya bahwa ini depannya, artinya telapak tangannya ketika takbir menghadap ke kiblat. Berarti cara yang tepat dua pilihan. Yang pertama dia hazwa mangkibaihi. Yang kedua hazwa uzunaihi. Ala ananya. Ya kan? Ala rosi ada ini. Dua hadisnya menjelaskan cara takbirnya. Pas turunnya, hadis pertama menjelaskan kata Wa'il bin Hujr, Rasulullah beliau melihat Rasulullah sembahyang, tangan beliau yang di kanan atas kiri. Dari juga Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah lagi jalan ada sahabat yang sembahyang, tangan kiri yang di atas dalam sembahyang, Rasul rubah tangan itu. Maka yang pertama boleh yang kanannya di atas punggung kiri. Yang kedua boleh di atas ininya, pergelangan tangan. Yang ketiga boleh di atas tangan bagian bawah. Bahasa apa itu tangan bagian bawah? Harus saya katakan lagi ini wa qabada yadahu yumna ala yusra. Boleh juga tangan ini menggenggam pergelangan tangan bagian bawah. Maka ini bentuk keberagaman dalam beribadah tadi. Artinya yang kayak seperti ini itu tidak salah, ada hadisnya. Yang taruh di sini nggak salah juga, ada hadisnya. Yang di sini nggak salah juga. Yang menggenggam itu pun juga tidak salah. Yang salah yang lainnya. Ini kedinginan. Kedinginan. Ini salah. Maka ini posisinya. Pada posisi ini seperti ini boleh. Mazhab Hanafi, Maliki seperti ini. Sebagian Hanafiyah seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dia tangannya di atas pusar, di bawah dada. Seperti ini. Namun ini ada pendapat, namun tidak kuat, dia perkuat sebelah kiri. Alasannya menutup jantungnya. Namun ini pendapat ada gunakan dalil. Yang seperti ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya.
Dalam posisi seperti tiga tadi ini itu bersumber dari hadis. Sementara ini bersumber dari pendapat yang ada hubungan dengan hadis. Maka ini dari posisi kita yang tadi tangannya di mana setelah takbir, cara takbirnya nanti untuk rukunya dan sujud. Nah, jadi kita minta partisipan nanti ini yang mau contohkan. Baik, berarti ini usulan Tengku Imum sudah dipersanakan untuk awal ini. Silakan Pak Keci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat beritanya tentang bacaan Al-Fatihah. Bagi uni yang banyak dapat, saya pernah mengkandar dan pernah mendengar baca Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai walau dhalin. Pedih. Nanti yang dua berapa? Nanti yang tak berapa? Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai berapa? Tapi hana yang hana apa? Hah? Hana yang hana apa? Baca Fatihah. Hana apa? Nasabun apa? Atau dua napa? Atau tiga napas begitu ya? Ya. Namanya hana yang hana pas baca Fatihah kan? Artinya menyalakan lebih umum itu. Dan meninggal. Ya, terima kasih. Ini kan cara baca Fatihah. Bagaimana bacanya? Apakah satu napas atau dua napas? Ini memang ukur napas ini memang ahli qiraat tahu nih. Maksudnya dengan napas. Kiban makna satu napas, dua napas, dan tiga napas ini ahli qiraat lebih tahu. Namun kita kaji ini, apakah boleh? Yang ini ditanya, apakah boleh satu napas atau dua napas atau tiga napas? Yang kajilah agak pasti yang hanya boleh untuk bagaci hanya napas, enggak boleh. Lebih boleh. Ketiga ini pilihannya, apakah boleh? Tadi mau baca satu napas atau dua atau tiga. Yang pertama jaga adalah makharijul hurufnya itu hanefru. Yang kedua qiraatnya, panjang pendeknya hanefru. Namun sunnahnya Rasulullah mencontohkan dalam hadis Abi Hurairah itu membaca per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Dan seterusnya. Ini per ayat. Artinya bukan nggak sah yang satu napas, dua napas, tiga napas. Itu kalau mau sunnahnya ini dibaca dia per ayat. Ini hadis dari Abu Hurairah menjelaskan bagaimana Rasulullah membaca Al-Fatihah dalam sembahyang jahar. Gila-gilaan Pak Gaji. Terima kasih. Yang lain silakan Pak. Masih di bab kita ini membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Ini betul sekali. Makna dia bacaannya benar, juga betul dari segi dia tajwidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia ada tasdidnya itu. Iyyaka. Nanti kita kaji apa maknanya. Nah, mesti dia ada tasdidnya itu. Iya itu. Mungkin lebih baik kita tulis dulu ini pertanyaan dari Bu Yazid. Iyyaka na'budu. Ini ada tasdidnya deh. Iyyaka na'budu. Setelah lagi tertulis tanpa dia tasdid. Ini beda antara ada tasdid dengan tanpa tasdid. Yang pertama kajian bahasa dulu. Biasanya dalam bahasa Arab itu dia ada dalam bahasa saya kayak gini dia. Ada subjek, ada objek. Yang biasa dia objek. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Nasi ini dia objek di belakang. Dalam bahasa Arab itu juga akala Muhammadun aruzza. Ini Muhammad makan nasi. Ini disebut dia objek atau dalam bahasa Arab maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi.
usah mama istilah. Yang penting dia ini objek di belakang. Namun dalam ayat ini itu objek di depan. Na'budu iyyaka. Aslinya ini na'budu iyyaka. Ini aslinya na'budu iyyaka. Ini asli ayat itu adalah na'budu iyyaka. Namun Allah balik iyyaka na'budu. Apa tujuannya? Yang pertama dalam kajian tafsir juga kajian bahasa Arab dikedepankan itu maf'ul bih, dia punya tujuan yang pertama taukid. Inilah bagian dari ilahiyah, bagian dari tauhid. Maknanya bahwa kita menyembah hanya kepadamu. Nah, ada kata hanya kepadamu. Kalau begitu kami nggak menyembah selain Allah. Hana jin, hana dukun, hana apa lagi lah. Hana bakai, hana laut. Kami menyembah hanya kepadamu. Maka makna tasdid ini melambangkan dia bahwa itu taukid yang mengatakan hanya. Kalau kita baca iyyaka na'budu, kami menyembah, ada pilihan lain. Kalau kita baca ini iyyaka na'budu tanpa tasdid, ya hanya kamu sembah drone ya Allah, hanya nabak kaya kamu sembah, hanya nak kuburan kamu, hanya laut kamu. Beda tasdid. Maka bacaan tadi Al-Fatihahnya iyyaka na'budu. Maka ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan juga bahwa tasdidnya itu pun tajwidnya ketika membaca Al-Fatihah itu enggak lari. Yang tasdid baca tasdid, yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek. Maka tadi ini kembali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi ini nasta'in, minta tolong kamu, hanyalah bantu ya Allah kedon. Anak lain. Kami enggak pergi ini ke dukun minta bantu. Pergi ke peramal minta bantu. Anak jabat kuburan minta bantu. Hanya kepadamu ya Allah. Maka ungkapan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung dia tadi tauhid, uluhiyah, ketuhanan tadi ini. Jadi itu kita pastikan bahwa kita bacanya dalam Fatihah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Yang lain Pak yang mau bertanya? Misalnya kau mampu pulang ibadah. Siapa? Jadi kau mampu loh dan biji yang memakra di paham ibadah. Makanya agama ini menempatkan yang pertama, setiap muslim itu wajib dia menuntut ilmu. Artinya hukumnya kalau sembahyang itu fardu ain, mencari ilmu agama ini juga wajib, fardu ain juga. Nah kita malam hari ini bagian dari kegiatan kita ini menuntut ilmu yang wajib itu. Maka setiap yang wajib kita amalkan ini itu Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala. Kalau orang-orang yang sholat itu Allah ampuni dosanya, Allah berikan kemudahan hidup. Yang sholat, begitupun juga yang selalu untuk ilmu ini, itu Allah berikan juga dia pahala-pahalanya. Dan bahkan kelebihan orang yang untuk itu pahalanya sama seperti orang yang berjihad. Subhanallah. Kalau kita ini hari ini mati ini dalam ikut pengajian itu ataupun dalam belajar itu, maka dia pahalanya syahid, sama dengan orang yang mati syahid. Kalau begitu Bang Zuri, yang mampu hebat belajar lagi sampai uji. Katanya nyok di ada gokul ya Ustaz. Ya. Betul. Ikan tempat populasi itu nya kedro yang mengenai. Betul. Banyak Fatihahnya kewajib roh. Betul. Maka kita pergi untuk kita baca untuk kita, kita belajar untuk kita. Maka dalam surah Al-Isra ayat 36 itu Allah mengulang-ulang, artinya ayat ulang-ulang majid. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Janganlah kamu ini beramal, berbuat yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Sambungan ayat Allah berikan inna sam'a
wal basara wal fuad. Allah berikan 3 ini media. Allah berikan telinga, Allah berikan mata untuk belajar mendengarkan, Allah berikan hati untuk mengukur butuh Tuhan. Maka di ujung ayat, bagi orang muslim yang gak mau mengamalkan yang 3 yang Allah berikan tadi, Allah akan tanya, kenapa telinganya gak digunakan? Kenapa matanya gak digunakan? Kenapa hatinya gak digunakan? Hanya tanyaan. Maka kalau kita paham bahwa sembahyang itu fardu ain, menuntut ilmu juga fardu ain. Sama wajibnya, sama pahalanya. Terima kasih Bang Andri. Silakan Bang Wan. Zahar Ikhwa. Ya. Bagi orang-orang yang sudah belajar dan berusaha, terus berusaha semampu dia, namun juga mungkin dalam bacaannya itu salah. Itu bagaimana secara hukum? Apakah Allah mau terima gitu kan? Allah mau terima enggak nih yang kurung-kurungnya? Kemudian kan yang pertama tadi kurungnya karena usaha. Maka Allah katakan juga, wallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan beban ke seorang hamba itu sesuai dengan kemampuannya. Artinya orang yang berusaha semampu dia, namun hasil lagi ngancip, Allah Maha tahu bang. Yang anjing lawannya guna usaha, lu si anjing bang, anjing deh, usaha mana? Nah kan, yang nggak mau usaha ini nih. Kemudian udah usaha tadi, Allah jawab, wallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Terima kasih Bang Wan. Yang lain masih di hari ini, silakan yang mau bertanya, silakan lagi. Bacaan Al-Fatihah dalam sholat wajib. Kemudian seandainya ini baca sembahyang lembu puluh rakaat, jadi bangku puluh rakaatnya wajib baca Al-Fatihah. Puluh rakaat wajib. Iya. Berarti Al-Fatihah likulli rakaat. Al-Fatihah setiap rakaat. 2 rakaat subuh, mandua. Zuhur 4 rakaat, mandut. Maghrib 3 rakaat, manle 2 rakaat. Hanya bagi urun sembahyang berjamaah, kadang-kadang urunnya masuk untuk hanya jemaah habis baca Al-Fatihah. Macam tu gimana? Ya kamu mulai berkembang ini. Yang pertama, yakni bahwa bagi yang sembahyang munfarid atau sendiri yang tidak berjamaah, maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Yang kedua, yang sembahyang jemaah namun dia sir, zuhur, asar misalnya, kan sir ini pun juga wajib membaca Al-Fatihah. Dan tadi hadis mengunci, kalau dia membaca Fatihah maka dia nggak sah sholatnya. Sekarang bagaimana hukumnya membaca Al-Fatihah ketika kita berjamaah dan imam membaca Al-Qur'annya jahat? Artinya imam ketika maghrib atau isya atau subuh membaca ini Al-Fatihahnya jahat. Mungkin yang lebih tepat adalah apakah makmum membaca Al-Fatihah juga? Atau yang kedua, apakah makmum harus membaca Fatihah juga? Atau yang ketiga, apakah baca Al-Fatihah makmum menentukan sah tidaknya sembahyangnya? Ini untuk hal ini ada beberapa pendapat berangkat juga dari hadis. Maka timbul pandangan para ulama ya juga pandangan imam mazhab. Namun baru kalau kita mulai selampi ulang rumah, ketika Bang Mahdi ditanya, ini yang pertama kita ambil pendapat yang paling tua, Imam Hanafi yang paling tua mengatakan bagi makmum
yang sembahyang di belakang imam dan imamnya membaca jahar, maka makmum, kata Imam Hanafi, nggak perlu membaca Al-Fatihah. Imam Hanafi ambil Al-Quran sebagai dalil. Apa kata beliau? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah, perhatikanlah. Yang kedua, hadis diambil oleh Abu Hanifah adalah wa man kana lahu imamun, yang punya imam, fa qiraatul imam qiraatu, bacaan imam bacaan dia, atau bacaan makmum. Ini alasan dari Abu Hanifah. Hadis yang kedua menjelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Hadis ini diambil oleh Imam Syafi'i sebagai dalil. Artinya bahwa walaupun dia makmum, dia tetap membaca Al-Fatihah. Yang ketiga hadis menjelaskan qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum, diambil pandangan oleh dua mazhab, Maliki dan ini Hambali. Artinya semua ini yang punya dalil ini. Memang begini, saya nggak mengajak jemaah ini ikut mazhab. Yang pertama juga tadi hadis kunci adalah sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah seperti sembahyangnya Nabi. Sejauh yang saya baca beberapa kitab, dalam kitab Fathul Mu'in halaman 97 baris ke-6, dalam kitab 4 mazhab itu 736, dalam kitab ini halaman 250 put menjelaskan tentang itu. Yang pertama begini, yang menarik ketika tengok tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Al-Fatihah, itu Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis, dan hadis yang sangat kuat. Ini hadis dari Abi Hurairah, dan juga ini hadis kursi. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ini, qala Rasulullah, Rasul bersabda, setelah itu qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Karena ini lafadznya dari Nabi dan makna dari Allah, maka disebut dengan hadis kursi. Kalau lafadznya dari Allah, makna dari Allah, itu Al-Quran. Maka secara hukum kekuatan hadis ini di bawah Al-Quran, hadis kursi dia. Apa kata Allah dalam hadis dari Abi Hurairah tadi? Ini rawahu Bukhari. Qasamtus shalah ala abdi kismaini. Itu saya bagi sembahyang, kata Allah, bagi hambaku itu dengan dua bagian. Semuanya wa ma baina abdi ma sa'ad. Bagi bagian hambaku itu apa yang dia mohonkan, apa yang dia mintakan. Artinya permohonan hamba-hamba itu, kalau betul-betul dia sembahyang dan betul Fatihahnya, Allah langsung kabulkan. Lanjutkan dengan bunyi hadis itu adalah idza qala al-abdu, kalau hambanya itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, yang Fatihah ini, wa qala azza wa jalla inna abdi qad hamadani, ketika hamba mengatakan tadi baca alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hambaku memujiku. Sambungan hadis, wa idza qala al-abdu ar-rahmanur rahim, wa qala azza wa jalla fa inna abdi asnan, ketika hamba baca tadi ayat itu, maka kata Allah, sesungguhnya hambaku itu menyanjungku. Itu hadis idza qala al-abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku yang baca maliki yaumiddin, wa qala Allah azza wa jalla, Allah berkata majadani abdi, Allah, kata Allah tadi, hambaku tadi itu menyanjungku. Yang keempat, yang menarik, idza qala al-abdu
Kalau hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah menjawab lain. Wa qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi. Nyo antara lun ngon hamba lun. Lah pihak lain. Ketika hamba baca ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah hadza baini wa baini 'abdi. Li 'abdi ma sa'al. Nyo antara lun dengan hamba lun. Bagi hamba lunnya apa yang dia mohonkan. Maka setelah ini tengok setelah ini nih. Semua baca doa ini. Setelah ini. Setelah habis nasta'in, maka bacaan-bacaan kita ini semua dia doa. Artinya itulah kita mohonkan. Ketika seorang hamba punya masalah dalam hidup dia, sempit hidupnya, susah, betul-betul dia berdoa, betul baca Fatihahnya, hadza ma sa'ala 'abdi, Allah langsung kabulkan. Maka para nabi sebelum Nabi Muhammad ini, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, semua sembahyang ini meminta permohonan dalam sembahyang itu. Artinya ketika seorang hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah Allah tetap menunggu apa yang hambanya minta. Ihdinas siratal mustaqim sampai habis waladhdallin. Maka di ujungnya itu semua mazhab menempatkan harus membaca amin. Maka panjang ini Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah mengutip hadis ini, dia artinya inilah tempat hamba tadi mengadu ke Tuhannya. Semakin khusyuk dia mengadunya, Allah Maha tahu. Siapa yang ingat punya masalah? Semua kita ini punya masalah. Tengku Anis, dah tenggut, dia ada masalah aja. Anin ni benar jak naik wolo misalnya ni, udah pajau singo. Yang kaya fikir masalah aja. Semua kita punya masalah. Kalau begitu mengadulah kepada Allah. Maka kata kalau tadi bagi hamba lunnya apa yang dia minta. Nanti di kajiannya sebelum kita salam nanti, ini fidu buri salat, itu dia juga doa-doa nih. Permohonan kita ini. Maka kalau saya analisa ini pendapat kita dan juga hadis-hadis ini, kita ini walaupun dari pendapat mazhab lagian gunung, alangkah indahnya kita punya baca Al-Fatihah. Mungkin dengan teknik. Yang pertama, ketika imam baca jahar, kita mendengarkan. Yang biasa kita mendengarkan, hati pun ikut baca nih. Dengarkan imam baca Al-Fatihah, itu hati kita pun nggak baca. Atau cara yang kedua, kalau imamnya baca per ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti imam, kita ambil Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika baca ini Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan, ulangi lagi. Ketika bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti, kita ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun yang jangan itu mendahului imam. Hadis dari Abi Hurairah mengatakan, ju'ilal imamu liyutamma. Imam dipilih untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir. Kalau imamnya takbir, maka takbirlah. Idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukuklah. Kalau imamnya i'tadala fa'tadilu. Sampai kalau imam itu sajadah pasjudu. Artinya kita ini rukunya, sujudnya dan bacaan-bacaannya setelah imam. Supaya apa? Tidak mendahului imam. Ini kan kayak ini tadi ini baca yang ketiga Al-Fatihah. Atau teknik yang keempat, kalau imam setelah waladhdallin amin, ini imam berhenti. Kalau imam ala mazhab Syafi'i pasti berhenti. Bagi mazhab yang lain dianjurkan berhenti setelah amin.
Namun dalam mazhab Syafi'i, kalau tadi makmum baca Fatihah, maka imam berhenti di sini seukuran membaca Al-Fatihah. Dalam kitab Al-Mu'tamad punya Syafi'i ini, apa yang imam baca ketika berhenti setelah amin itu dan makmum baca Al-Fatihah, disarankan dalam kitab ini boleh baca dia Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sampai habis. Menunggu makmum membaca Al-Fatihah. Kan tadi yang keempat ini boleh kita ambil makmum membaca Fatihah ketika imam diam. Supaya apa nih? Mendapatkan kemuliaan tadi ini. Yang hadis saya sampaikan tadi, bahwa Allah menunggu permohonan kita. Ibadah umat. Ya Allah pray permohonan hamba-hambanya. Ya, terima kasih. Silakan. Itu nawalaikun amin di imam. Lalu nak amin. Tadi makmum kan amin, lalu amin. Makmum ni gimana? Ya. Ini bacaan amin. Hadis menjelaskan dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, di ujung hadis katakan dia ghufira ma taqaddama min zanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kejadian masalah adalah bagaimana baca amin. Apa dia amin atau dia amin atau amin, gitu kan? Ini kan bacaannya. Secara bahasa amin itu maknanya dia istajib, ya Allah kabulkan. Namun kalau dibaca dia amin, jujur artinya, jujurlah. Mukhtaruddin Muhammad Amin, amin ini jujur secara bahasa. Tapi kalau baca dia amin, ini aman. Maka bacaan tadi ini mempengaruhi dia makna. Kalau begitu benar-benarnya amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Bacaan yang benar untuk secara bahasa ini, setelah imam membaca waladdallin amin. Imam bagaimana? Apakah imam membaca amin juga atau cukup dia berhenti waladdallin dan aminnya sir? Ini pendapat. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu sir. Namun dua mazhab Syafi'i dan Hambali sir, ketika sembahyang sir, jahar ketika sembahyang jahar. Artinya ini ada dua hadis yang menjelaskan. Yang tadi idza qala al-imamu waladdallin faqulu, perintahnya ke jamaah katakan amin. Sepintas dalam hadis ini imam tak membaca amin. Dalam hadis lain katakan lagi dari Abi Hurairah, itu imam membaca dia juga amin. Maka ketika imam baca amin, jamaah ini ikut amin bersamaan dengan imam. Dengan harapan bacaan amin makmum imam jika ada cuan ala sini baca disebut kan imam amin. Jadi kan kalau bersamaan bacaan aminnya makmum dengan imam, bunyi hadis tadi ghufira ma taqaddama min zanbi, itu Allah ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Maka yang tepat kita ini membaca amin. Kalau begitu dalam sembahyang jahar imam membaca amin, dalam sembahyang sir imam dan makmum membaca sir. Maka secara bahasa yang lebih tepat dia bacanya amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Kalau itu secara qiraat dan hukum tajwid baca yang gure. Nah, dengan gure yang nasihat menaino tentang bacaan tadi kata amin. Makna bahwa bacaannya bukan amin,
bukan aman. Namun dia amin. Itulah. Jadi Jadi nanti ada imam bin wali naga nabi dan naga amin. Pertama kedua baca Rabbi Firli aja. hah? Pertama kedua latih Rabbi Firli. Lalu amin aja. Ya, ini ada usulan. Setelah walad dolin ditambah dengan Rabbi Firli. Rabbi Firli. Ya, apakah dibenarkan ketika ada pendapat orang setelah walad dolin sebelum amin ditambah dengan Allahumma Rabbi Firli, ya Allah ampuni aku. Yang pertama bunyi hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, kita ikut sembahyang ala Nabi. Yang kedua, kita enggak menemukan hadis yang mengatakan bahwa ada pendapat sahabat atau Rasulullah setelah walad dolin ditambah dengan Rabbi Firli baru amin. Yang biasanya ini imam setelah walad dolin berhenti saat ini ambil napas ini untuk membaca amin, ambil napas untuk membaca amin. Apakah boleh? Hanya lagi awal sangat menemukan dalil tentang ini dibolehkan atau tidak. Nas jauh yang membaca akan katakan anjing. Ini lainnya Allah alam. Maksud baca sisi hadis, sisi kitab itu ada penambahan dia Rabbi Firli. Namun setelah walad dalin, contoh tadi hadis Abi Hurairah, idza qala al-imamu walad dalin faqulu. Makna fa itu setelah imam baca dalin maka bacalah, kan? Artinya enggak boleh kita baca amin ketika imam masih dalin, imam masih baca imam, kita amin boleh. Kenapa? Karena bunyi hadis tadi idza qala al-imamu walad dalin fa, bunyi hadis lafadznya fa, kan summa. Kalau summa ini boleh setelah itu panjang, mungkin sejam setelah itu. Namun ini fa maknanya setelah Rasulullah pergi, Abu Hurairah belakang beliau. Ini kan belakang ini. Setelah imam mengatakan amin, walad dalin langsung amin. Namun amin setelah imam sampai ke ujung ayat. Jadi ini pendapat. Terima kasih. Ustaz, yang kedua, jadi punya ni pun lumayan. Itu imun kena tu reku. Waktu bok, imun kan gunung. Ngon dia naik gunung. Ni nak para imun. Ya. Ini akarnya ini kunut. Ini betul. Yang pertama kita bahas ini. Jangan nanti ini menimbulkan perpecahan. Yang pertama kalau kita buka dalam kitab Fathul Mu'in itu halaman 112 dari baris pertama matan kitab sunnah kunutu subuhin wa witrin nisbin min ramadana wa bisairi sholawatin maktubatin linazilatin. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Disyarat dalam kitab I'anah disunatkan dalam sembahyang subuh itu kunut, dan di akhir Ramadan dan di semua sembahyang fardu kunut nazilah. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fiqh Sunnah punya saya Sabit itu halaman 137, kata beliau dalam kitab itu al-kunutu fi subuhi ghairu masyru'. Kunut subuh itu tidak disyariatkan. Setelah itu Sabit mengutip hadis dari Al-Malik Al-Asja'i qala Rasulullah qala
inna abi shalla khalfan nabi wa huwa ibnun sitta asyar. Ayah Lun kepegang Malik Asy'ari tadi sembahyang berikut Nabi sejak umur 16 tahun. Wa khalfa Abi Bakr, di belakang Abu Bakar. Wa khalfa Umar, di belakang Umar. Wa khalfa Utsman, di belakang Utsman. Fasa'altu Abi, kata tadi Al-Asy'ari, dan tanya ayah Lun, apakah mereka kunut? Faqala la yakunutuna, mereka ini tidak kunut. Terus saya sambil mengutip lagi hadis dari Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik ditanya, apakah Nabi kunut? Dia menjawab iya. Kapan? Qabla ruku. Apakah Nabi kunut setelah ruku? Dia jawab iya. Ternyata Anas bin Malik memahami itu kunut adalah berdiri lama. Karena secara bahasa dia kunut berdiri lama. Dia qanata. Wa qumu lillahi qanitin. Ayat itu qanitin, berdiri dia lama. Terus ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah yakunutu al-fajr, itu kunut di sembahyang subuh hatta farakat dunia. Ini sampai Nabi meninggal dunia. Maka ini hadis dengan sanad dhaif. Dibuat sebuah kajian dalam kitab Sunnah, kalau seandainya kata Sabit ini kunut itu sunnah Nabi, nggak mungkin para sahabat meninggalkan, nggak mungkin Anas bin Malik nggak mengamalkan, nggak mungkin nih para khalifah nggak mengamalkan. Sebuah sunnah yang kecil sekalipun pasti sahabat mengamalkan. Maka untuk mengkaji ini kita bukalah fikih 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili, itu halaman 387. Diambil yang pertama, ini pendapat yang paling tua, punya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, tidak ada kunut subuh, namun ada kunut di akhir Ramadan dan juga ada kunut nazilah. Apa alasan Imam Hanafi? Yang pertama tadi hadis yang ada yang muncul itu Nabi kunut di subuh hari selama sebulan, itu mansuh. Terus dalam mazhab Maliki, apakah ada kunut? Ada. Kapan kunutnya? Itu sebelum ruku. Apa yang dibaca? Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa tawakkal alaika. Ini kunut yang dibaca dalam mazhab Maliki, juga dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi. Namun kunut dalam mazhab Maliki tadi dia ada sebelum ruku. Yang ketiga, ini mazhab Syafi'i. Tadi dikutip pendapat dari Fathul Mu'in. Ala mazhab Syafi'i sunnah. Kapan dibaca? Setelah ruku. Kalau bahasa kita Fathul Mu'in, ba'da an tamma qira'atu i'tidal. Habis dia membaca ini min syai'in ba'du, Allahumma hdini fi man hadait. Ini dibaca. Untuk lebih jelasnya, kok ada 2 lafadznya? Yang pertama ini lafadz Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Ini Jibril mengajarkan Rasulullah cara kunut. Apa yang dibaca? Artinya lafadznya ini malaikat Jibril yang ajarkan Rasulullah. Sementara Allahumma hdini fi man hadait, ini Rasulullah ayat Hasan. Maka yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, Allahumma hdini fi man hadait. Ini pakai 3 mazhab, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Allahumma inna nasta'inuka, ini dipakai. Terus yang keempat, mazhab Hambali, itu pun juga tidak ada kunut. Sekarang bagaimana kita menyikapi? Yang pertama, mungkin Nabi pernah, walaupun nggak lama, walaupun mungkin sebulan. Yang sebulan ini 3 mazhab memahami ini kunut nazilah. Ini kisahnya, nanti kalau ada Android berikutnya nanti kisah sumur Ma'unah. Ini Nabi mengirim 70 sahabat ke Ma'unah ini untuk mengajarkan agama tokoh-tokoh dan juga para rakyat yang tinggal seputaran Ma'unah. Namun ada kabilah lain yang menyerang 70 sahabat tadi, maka 70 ini semuanya syahid.
Nabi sangat sedih. Kenapa sih Nabi? Yang 70 ini dipilih sahabat yang paling baik ini, bacaan Al-Qur'annya, yang paling baik pemahaman agamanya. Diminta mengajarkan agama di era itu. Namun sampai di situ dibunuh oleh kabilah. Maka Nabi ini kunut 1 bulan, bukan hanya di subuh, di semua sholat, melaknat orang-orang yang membunuh para sahabat di sumur Ma'unah itu. Ini kisahnya di sumur Ma'unah ini. Maka Nabi pernah mengamalkan. Dalam mazhab Syafi'i, Nabi pernah mengamalkan itu sudah sunnah, walaupun nggak terus menerus. Contoh, ada kasus lain, Nabi pernah sembahyang ghaibah untuk Raja Najasyi, karena umatnya nih kayak nggak beriman, meninggal raja ini nggak disolatkan. Nabi sahabat mensembahyangkan ghaibah untuk jenazah tadi Najasyi atau Raja Habasyah. Bagi masalah lain dianggap itu kunut nazilah. Namun hari ini begini Pak Muhtar, yang mau kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan, yang jangan menyalahkan. Kita memberikan solusi. Kalau kunut, imam ini kunut, kita nggak kunut, diam saja, makmum cukup diam. Namun kalau imamnya ini nggak kunut, kita makmum kunut, setelah imamnya salam, sujudlah sahwi. Ini solusinya. Ini kita jelaskan solusi. Namun jangan firaq, jangan faraq jamaah. Pokoknya hana kunut, jamaah kerok. Yang sampai inilah satu masjid 2 jamaah. Satu subuh jamaah hana kunut, 10 jamaah yang hana kunut. Nggak boleh dalam satu masjid 2 jamaah. Maka solusinya ini, kita meyakini bahwa ada kunut, imamnya nggak kunut. Kalau itu setelah imam salam, kita ini sujud. Sebaliknya, imam kunut, kita ini nggak kunut. Kalau begitu ketika imam saya kunut, kita diam saja. Ini solusinya dalam kita ini berjamaah, kunut atau nggak kunutnya. Jadi lagi ya. Terima kasih banyak. Nilai berjamaah nggak hilang? Tidak. Namun kalau parok iya. Punya parok jamaah, pirok aja. Anak jamaah. Mereka bisa. Maknanya mereka menyatu dia. Ini kan hadis menjelaskan. Imam sebelum sembahyang itu sunnah imam menghadap jamaah mengatakan safnya lurus dan rapat. Tengok bunyi hadisnya. Lafaz hadis adalah fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya saf yang rapat, yang rapi itu bagian dari kesempurnaan sholat. Maknanya ketika orang jamaah nggak rapat dia berdirinya, bukan nggak sah jamaahnya, sah jamaahnya. Namun orang jamaah ini nggak sempurna. Nabi perintahkan, iza amartukum amran, kata Nabi, kalau saya perintahkan sebuah perintah, maka berusahalah mengamalkan itu semampu kamu. Ini perintah hadis. Kita berjamaah, kenapa berusaha terus sudah sempurna? Terlepas ini pendapat tamang syaitan seterusnya, ini hadis menjelaskan bahwa fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kembali tadi, ketika orang berdiri jamaah, lurus kakinya ke depan, maka ini jamaah kerapat ya. Sampingnya akan nyambung. Nyambung lagi sampai samping itu. Ini bagian dari taswiyatus sufuf. Imam boleh menegur. Ketika makmumnya tadi yang rapat kakinya atau agak renggang, imam boleh menegur. Harus menegur memang. Tolong kakinya. Namun jangan dianggap juga bahwa yang merapatkan saf itu Wahabi. Ini kan bahasa hari ini. Oh, itu ciri khas Wahabi, rapat safnya. Bukan Wahabi, jarang safnya. Kan ini kajian. Kalau kita mengaku bahwa kata Nabi, anak umat Nabi Muhammad, Nabi perintahkan, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Hadis. Sesungguhnya saf yang rapat, yang lurus tadi bagian dari kesempurnaan sholat.
kita tidak berjamaah, ya kita amalkan terus sesempurna mungkin. Ya silakan, terakhir mungkin ini untuk malam hari ini. Silakan. Nyo dalam sembahyang jahar biasanya makmum setelah takbiratul ihram dibaca surat doa iftitah. Tapi hana gitu langsung betul Al-Fatihah. Kemudian dalam sembahyang sir antara doa iftitah dengan ayat kan sama-sama sunnah. Al-Fatihah wajib. Nyoto lebih surah doa iftitah dengan akun ayat. Karena makmum kadang-kadang marah buka. Nyo imumnya pun bagah napanya ngejuk wate ke makmum. Menyatacok ile doa iftitah, olehnya tacok Al-Fatihah. Puim demungkan lawan ayat. Nya nabi. Atau tacok itu langsung Al-Fatihah supaya ngajim demung gaya. Nyok to yang lebihnya. Ya. Memang yang lebih tepat Pak Haji, imam memberikan waktu dia baca iftitah dan baca Al-Fatihah ketika sembahyang sir. Artinya juga imam bacanya dia akan perlahan. Itu yang tepat. Sehingga makmum punya waktu membaca iftitah, membaca Al-Fatihah dan bahkan surah pendek. Namun jikalau kondisinya ini imam super cepat bacanya cepat sehingga kita mungkin kurang waktu untuk membaca ya iftitah dan Al-Fatihah, maka pilihannya makmum membaca Al-Fatihah. Pilihannya. Kalau ini kondisinya nih, kita baca Al-Fatihah, nggak baca dia doa iftitah, karena yang ini wajib. Sementara yang iftitah itu sunnah. Terus bagaimana nanti ketika imamnya terlalu cepat? Maka ini bagian dari imam yang makruh. Apa yang makruh ini? Imam yang dibenci. Kalau begitu maunya hana lain. Ruji banyak. Ini lain balai ini lain. Ada kira-kira. Itu ukurannya. Ini lagi-lagi tapi coba kecil. Menyuji. Nah lain ini lain. Dia punya makanan lain, kagak benar. Nah, kalau kan ini kan alternatif. Terakhir dia imam makruh. Dan betul. Tadi punya hadis ju'ilal imam liutama. Imam dipilih untuk diikuti. Kalau begitu dipilih imamnya. Imam punya hak memilih. Imam tadi. Imam lun tengkunyo. Imam tengkunyo kan dia dipilih. Maka juga sebenarnya Imam betul memimpin jamaah, namun imam harus memahami jamaah sampai ke cara baca ayat setelah Al-Fatihah. Kan banyak pilihan ayat, 30 juz, banyak pilihannya. Rasul itu memberikan pilihan, tengok yang di belakang kamu. Fa inna minhumud dha'if. Di belakang imam itu ada yang lemah, nah yang sakit, nah yang kaduha. Kalau begitu imam mau menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Oh dia pokoknya semua hafid nih, Pak kok nggak 3 juz 1 ruku? Semua hafid. Oh dia mudah semua mudah semua ini. Kerbak tanya panjang, kok semua ini. Namun diriku unun naurun kaduha ada kalemo. Maka bunyi hadis waqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah. Makna mudah juga menyesuaikan dengan kondisi jamaah di belakang. Maka yang lembaga bahwa imam itu bukan ajang yang pelemah dro le hafalan, pelemah dro godat bacaan, bukan. Ini imam yang tepat adalah imam menyesuaikan kondisi dia dengan kondisi jamaah. Siapa yang dia pimpin? Biasanya ketika pemimpin sesuai dengan yang dipimpin, nyakur nih.
Ini rumus, bisa akur. Namun jikalau pemimpin menyesuaikan diri dengan yang dipimpin, timbullah beriak-beriak kecil. Lama kelamaan, menumpuk dia. Sama becut, dan menumpuk kaya. Ujung-ujungnya makruh, dibenci. Alah dengkunya. Dengkunya. Pada ini kan begini dengkunya imam. Maka imam juga tepat tadi memahami kondisi jamaahnya. Kayak murno adab. Ini adab memimpin berarti. Ada adab memimpin sembahyang jamaah. Kaum muslimin yang Allah rahmati dan Tuhan hormati, malam hari ini kita kaji ini walaupun lama, namun insyaallah memberikan pencerahan yang dapat kita amalkan, karena ilmu menjadi berkah, bermanfaat kalau kita amalkan. Kalau kita ini punya ilmu nggak mengamalkan, maka itu Ibnu Abbas mengatakan orang itu paling awal disiksa ketimbang penyembah berhala. Kalau ilmu yang tidak diamalkan. Terima kasih. Semoga pekerjaan kita ini ke depan lebih baik, lebih baiknya sesuai dengan bacaannya dan cucunya Hasan. Maka yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Allah mahdini fiman hadait. Ini dipakai 3 mazhab, Hambali, Hanafi dan Maliki. Allahumma inna nasta'inuka. Ini dipakai. Terus yang keempat, mazhab Hambali itu pun juga tidak ada kunut. Makanya sekarang mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Astagfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.